ada ijazah yang nomor induk mahasiswanya ternyata terverifikasi dengan biaya 75 juta. Bahan aslinya itu kertas dari ini Mbak, dari lembaga pendidikan terkait. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana atau seperti apa? Tapi nama-nama yang tercantum terutama di dokumen seperti ijazah palsu ini, ada nama-nama pejabat juga, pernah? Kalau pejabat mungkin sebagian pejabat kita itu seperti butuh validasi. Padahal sebenarnya dia sedang membohongi dirinya sendiri dan membohongi publik. Gaduh kasus ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru. Merasa difitnah dan direndahkan, Jokowi kini menempuh jalur hukum dan melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya, termasuk salah satunya mantan Menpora Roy Suryo. Terlepas dari kasus ini, fenomena jalan pintas untuk mendapatkan ijazah palsu di Indonesia masih kerap terjadi. Pada Februari 2025 lalu, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi calon wali kota Palopo Trisal Tahir karena ijazahnya terbukti palsu. Lantas bagaimana modus yang dilakukan sindikat pemalsu ijazah di Indonesia? Dan mengapa masih sulit diberantas? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Pulse. Senin 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi calon wali kota Palopo Trisal Tahir dalam sidang putusan perselisihan hasil pilkada di Gedung MK Jakarta Pusat. Sehingga Mahkamah menyatakan mendiskualifikasi calon wali kota dari pasangan calon nomor urut 4 atas nama Trisal Tahir. MK menyatakan ijazah paket C yang dijadikan dokumen pencalonan wali kota di Pilkada Palopo 2024 milik Trisal Tahir terbukti tidak meyakinkan alias palsu. Dokumen ijazah pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atas nama Trisal Tahir yang diajukannya untuk memenuhi syarat pendidikan dalam mengikuti pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 tidak dapat divalidasi dan tidak terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian, calon atas nama Trisal Tahir haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo. Atas putusan itu, MK juga menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan pemilihan ulang. Halo Bang, kita udah mau sampai ya Bang ya? Iya. Iya, sesuai di titik lokasi ya. Oke, kedai kopi ini ya Bang ya. Abang pakai baju apa ya Bang? Pakai hoodie hitam. Oke. Oke, hoodie hitam ya. Kita udah sampai ya Bang ya. Bentar parkir dulu. Oke, makasih Bang. Oke, saat ini saya dan tim sudah sampai di titik lokasi untuk bertemu dengan sosok pembuat ijazah palsu. Dia sudah hadir di sana menggunakan baju hitam. Saya akan menemui langsung dan semoga saja pelaku juga mengizinkan tim iNews Pulse untuk melihat dan mendengarkan bagaimana sindikat ini bekerja untuk memproduksi ijazah palsu bagi para pelaku. Kemarin kan sempat
kita hubungin ya Bang ya. Katanya Abang buat ijazah palsu Bang. Ya aspal mbak, maksudnya selain ijazah ada juga dokumen yang lain, tapi banyak juga sih ijazah Asli palsu maksudnya? aspal. Jadi fisiknya asli, tapi nomor NIK-nya itu nggak terdaftar. Oke, fisiknya asli tapi nomornya nggak bisa dicek berarti kalau di website resmi Dikti. Kalau kita mau tahu, mau lihat cara bikinnya bisa nggak ya Bang kira-kira? Bisa, nanti kita unjukin, tapi jangan di tempat yang rame kayak gini, maksudnya nggak enak juga kan, maksudnya banyak orang lalu lalang. Tapi bisa ya Maya ditunjukin ya? Nanti kita coba Sampai terakhir bikin ijazah kapan? sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Sebelum lebaran itu ada orderan untuk ijazah S1. Ijazah S1 Satu. dari universitas berarti? Dari universitas terkenal. Lalu bagaimana cara kerja pembuatan ijazah palsu dan siapa saja pembelinya? Saat ini sudah bersama saya Dede, bukan nama sebenarnya, seorang pelaku pembuat ijazah palsu. Sudah sejak kapan membuat ijazah palsu? Sejak pertengahan 2023 mbak. Pertengahan 2023? Iya. Awalnya belajar dari mana? Awalnya saya ketemu dengan teman waktu saya sekolah dulu, dan kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia menawarkan lah jasa pembuatan dokumen ini mbak, kayak ijazah, terus ada KTP, SIM dan sebagainya. Ijazah, KTP, SIM, Terus kartu keluarga, akte cerai, akte nikah. akte cerai, akte nikah, ini juga bisa? Bisa juga. Dokumen resmi kenegaraan artinya semua bisa? Ya, kecuali BPKB kendaraan bermotor, STNK, dan sertifikat rumah, karena itu terlalu riskan berurusan sama hukum. Artinya belajar awal mula dari teman? Dari teman, diajarin cara editing. Terus kadang kalau misalnya saya nggak sempat dan nggak ngerti atau saya sedang sibuk juga, saya lempar ke dia, nanti kita keuntungannya dibagi bersama. Kisarannya berapa untuk pembuatan dokumen? Kalau untuk KTP itu, untuk yang cetak ya mbak, kita itu mulai dari 425.000. SIM mulai dari 500.000, dan akte cerai itu sekitar 900 sampai 950. Terus kartu keluarga itu sekitar 450.000. Dan ijazah itu yang paling murah itu berkisar, kalau untuk yang cetak ya, Iya. ijazah SD itu 2 juta. Paling mahal itu ijazah. Yang paling mahal itu ijazah S1 itu kita sampai 3,5 juta. Oke, jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Tingkat perguruan tinggi S1. Dalam proses pembuatannya, alat-alat yang dibutuhkan apa saja Mas Dede? Ya kalau untuk saya kan sebenarnya memasarkannya di salah satu sosial media. Saya iklankan di situ, saya ada jasa editing. Nah, terus saya taruh nomor saya, atau kadang-kadang mereka inbox atau langsung WA ke saya. Terus saya tanya apa yang perlu dibikin, mau bikin apa. Terus dia nanya misalnya harganya berapa. Begitu harga sudah deal, kita minta dia untuk kirim format datanya. Oke, artinya ini kata editing itu untuk kamuflase, Ya, menawarkan di kamuflase. media sosial. Karena kan kita juga sebenarnya nggak fokus ke cetak aja sih mbak, maksudnya kita kalau dia butuh hanya file dokumennya saja ya kita bisa ngejual file dokumen. Tapi kan kita balik lagi ngikutin permintaan customer. Kalau misalnya customernya mau berbentuk cetak ya kita usahakan cetak dengan harga yang berbeda. Soft copy itu juga bisa? Bisa soft copy. Dan lebih murah kalau untuk soft copy dibandingin yang cetak. Karena kan kalau yang cetak kita harus menggunakan bahan yang benar-benar asli mbak. Kalau untuk ijazah. Bahan aslinya itu apa saja Mas? Bahan aslinya itu kertas dari ini mbak, dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait? Iya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu bila mana ada orderan masuk. Karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana atau seperti apa? Kalau untuk saya mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga mbak, yang dia punya link langsung ke orang lembaga tersebut ya. Asli? Iya. Sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut? Sama persis. Kalau yang asli itu kan coba mbak boleh punya mbak, ijazah punya mbak, coba mbak kalau ada sinar UV mbak terawang atau diterangi, pasti nanti bakal timbul warna nyala kayak biru-biru gitu, hijau ke biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Sama, 99% nggak bisa dibedain.
99% tidak cuma bisa satu yang dibedakan. bisa membedain, nomor induknya, Nomor NIP-nya. induknya saja. Ya. Artinya ini kalau dimasukkan ke dalam laman resmi Kemdikti, Dikdasmen ini tidak bisa Nggak bisa. validasi. Itu pasti nanti yang timbul namanya beda antara nomor NIP yang dimasukkan dan nama yang ada di ijazah aspal itu beda. Proses pembuatan berapa lama? Ini kan bahan-bahannya baru didapatkan ketika ada yang memesan order di media sosial. Kalau untuk yang aspal itu paling lama kita 2 hari Mbak dari orderan masuk. Misalnya sekarang misalnya hari Senin, itu kemungkinan di Rabu sore udah kelar. Sudah bisa dikirim. Karena begitu pesanan masuk, kan kita minta DP Mbak. Untuk cetak itu kita minta DP. Misalnya harga ijazah 3.500.000. Itu kita minta DP minimal kalau untuk S1 itu 1 juta. 1 juta rupiah. 1 juta untuk tanda keseriusan si orang itu mesen. Nah begitu dia sudah transfer, kita bikin file ininya, PDF-nya atau file dokumennya. Soft copy dulu. Soft copy-nya. Terus setelah itu saya kasih tahu ke pemesan, ini loh udah jadi. Coba tolong dicek semuanya. Maksudnya dari huruf, angka atau segala macam ada yang salah atau enggak. Iya. Nah begitu sudah benar semua, baru si customer itu atau pemesan itu membayar ke kita sisa kekurangannya ini, sisa kekurangannya pemesanannya itu, baru kita order kertasnya Mbak. Kemungkinan bisa hari itu sampai atau besoknya paling telat kita cetak kan, terus kita packing dan kita kirim ke pemesan. Jadi hari ketiga tuh sudah sampai. Itu pengiriman dokumen melalui apa, Mas? Melalui jasa ekspedisi Mbak, Jasa ekspedisi biasa saja. biasa saja. Tapi aman itu selalu sampai Selama ini sih customer. kita nggak ada masalah ya. Mas, untuk ijazah itu paling tinggi tingkatannya S1 atau S1. pernah melayani lebih dari itu? Nggak S1. S1 paling tinggi. Paling tinggi. Oke, artinya range harga dari SD itu tadi Kalau yang aspal itu 2 juta sampai S1 3,5. 3,5 juta. Ijazah sekolah dasar paling murah 2 juta. Dan pernah juga sih ada sekali waktu itu ijazah S1 tapi universitasnya nggak terlalu terkenal, swasta. Itu asli Itu asli. sekitar 75 juta di tahun Asli 2000. maksudnya? Terdaftar NIP-nya, NIP-nya asli. Kalau dicek di laman resmi terdaftar. datanya sesuai. Nah, tapi harganya lumayan Mbak. 75 juta. Iya, harga satu mobil. Oke, artinya ini ada kerjasama lebih lagi dengan pihak universitas ya? Si bos saya ini dia harus ngelobi kepala universitas tersebut. Kepala universitas, tapi- rektor. Ya bisa bilang rektor atau bisa asistennya, tapi prosesnya lama Mbak. Kalau kayak yang aspal ini kan 2 hari 3 hari sudah jadi ya. Kalau itu bisa sampai 2 bulan. Dan keuntungannya juga ya lumayan sih, tapi susah banget itu dapetinnya. Dari universitas negeri pernah? Jadi saya kurang ini sih Mbak ya, masih saya kurang begitu apa nama-nama universitas. Maksudnya status universitas itu dia negeri atau swasta, yang penting dia si customer maunya ini ya udah kita cariin. Oke, dalam sebulan berapa banyak pesanan Mas? Kalau untuk saya menerima customer, dari 20 customer yang masuk ke saya, mungkin hanya cuma 1 atau 2 yang nyangkut. Nah itu benar-benar mau membuat, karena kan kita juga menerapkan sistem DP Mbak. Nggak gampang juga meyakinkan orang untuk mengirim uang, apalagi kita nggak saling kenal kan. Karena udah banyak juga kasus-kasus penipuan seperti itu. Sejumlah pejabat negara diduga turut menggunakan ijazah palsu. Selengkapnya hanya di iNews Pulse sesaat lagi. Tapi nama-nama yang tercantum terutama di dokumen seperti ijazah palsu ini, ada nama-nama pejabat juga, pernah? Kalau pejabat Oke, dari pertama kali melakukan praktik ini tahun 2023, Mas selalu tahu siapa saja yang memesan nama-nama pelanggan itu? ya kalau untuk nama tahu, tapi kan saya nggak tahu dia dari mana. Ada yang mesen dari Surabaya dikirimnya ke Palembang, ada yang mesen di tengah jalan dikirimnya ke Jogja. Tapi nama-nama yang tercantum terutama di dokumen seperti ijazah palsu ini, ada nama-nama pejabat juga, pernah? Kalau pejabat ya adanya salah satu pegawai Kementerian Keuangan. Pegawai Kementerian. Keuangan. Dia Kementerian pertama Keuangan. bikin KTP, setelah itu dia melanjutkan ke saya membuat ini
Bahkan KTP-nya pun palsu. Palsu. Selama praktik ini kan Mas memasarkan melalui media sosial, pernah hampir tertangkap polisi? Kalau untuk saat ini belum, karena saya nggak pernah sekalipun mau bertatap muka dengan si pemesan atau customer saya. Oke, Sekalipun karena itu selalu dia, dikirim. ya sekalipun itu dia teman saya, karena saya pernah teman kerja saya memesan dan dia ngajakin saya ketemu, saya bilang nggak bisa. Kalau mau ya dengan cara saya, pengiriman via online. Kalau untuk Jakarta masih bisa dijangkau dengan GoSend, pakai GoSend. Tidak mau tatap muka Nggak sama mau, sekali untuk menghindari. Menghindari. Karena ya gimana Mbak ya, pemesan dan pembuat itu sama-sama kena hukuman nantinya kalau seandainya apes, kan kita nggak tahu hari apes, nggak ada di kalender Mbak. Dan saya juga nggak mau dengan cuma keuntungan 100-200, saya harus ngandang sampai 15 tahun. Mendingan nggak usah, gitu aja. Oke, ini kan Mas artinya bekerja tidak sendiri ya? Nggak Dengan sendiri. berapa orang lain rekannya? Saya berdua dengan teman saya, dan ada satu orang khusus bos besar untuk bahan-bahannya Mbak. Yang menyuplai bahannya? Bahannya, iya. Artinya 3 orang kira-kira? 3 orang. Dan saya juga nggak tahu maksudnya apa, dia masih punya anak buah yang lain, tapi yang setahu saya yang satu tim dengan saya itu berdua. Dan bos 1, jadi bertiga. Artinya dari setiap dokumen yang dibuat, yang Mas dapatkan berapa persen? Kalau untuk kayak KTP, misalnya KTP itu cetak saya jual dengan harga 425. Kemungkinan saya bisa dapat sekitar 150. 150. Kalau SIM saya bisa dapat sekitar 200 satu SIM. Oke, mungkin sekitar 20-25%. Ya, sekitar 25%-an. Sekitar segitu. Tapi kalau untuk S1 agak lumayan. Karena kan emang juga saya ngedapetin customer-nya nggak gampang. Jadi S1 itu untuk modal keseluruhan itu ya sekitar 2.500.000. Dan saya bisa ngejual dengan harga 3.500.000. Tapi nggak setiap hari, nggak setiap minggu ada. Oke, ini kan kalau untuk dokumen seperti ijazah, ini ada kerjasama juga dengan oknum dari lembaga terkait begitu. Kalau dengan dokumen lain seperti SIM ini kan juga KTP, itu artinya juga ada kerjasama dengan Kalau SIM enggak, Mbak. Aparat atau seperti SIM apa? gampang. Karena kan kalau SIM yang baru sekarang itu pakai nomor nik KTP. Udah, jadi Kayak KTP. kita udah punya template-nya, kita udah punya formatnya, udah tinggal masukin. Kalau untuk KTP ini kan nomornya di generate dari Dukcapil. Dukcapil, ya benar. Kalau dari Mas sendiri bagaimana untuk menentukan nomornya? Jadi gini, ada pemesan, ada 2 Mbak, contoh jenis pemesan. Ada yang benar-benar dia punya KTP dengan nomor nik yang benar-benar itu punya dia, tapi KTP dia hilang atau patah. Dan tidak mau mengurus lagi. Dan dia nggak ada waktu untuk ngurus. Akhirnya dia pakailah jasa kita dengan sesuai data diri dia, niknya sesuai terdaftar di Dukcapil. Oke, karena Ada- KTP-nya sebetulnya sudah ada. Ada, cuman kan bedanya di kita itu, kita nggak ada chipnya Mbak di kartunya itu, microchipnya kan. Kalau KTP yang asli kan ada microchipnya. Iya. Mbak tampilkan di HP itu, kalau ada HP ada NFC-nya itu bisa kebaca data diri Mbak. Nah kalau kita nggak ada. Dan ada lagi jenis pemesan yang dia butuh nih buat malsuin, kayak misalnya dia mau pinjol, nah dia pakai nick orang. Tapi kan saya nggak tahu itu dia asli atau enggak, karena saya ngasih format ke dia tuh tulisan dan dia ngirim format ke saya tulisan. Nik orang lain digunakan. Iya, jadi ya urusan asli atau enggaknya ya mereka yang mesen Mbak, karena kan mereka tahu kita ini aspal bukannya Oke, dokumen Mas asli. hanya menuruti Iya, pemesanan menuruti. tersebut. Dan kalau Mbak mau tahu kenapa ada kayak kita, ada jasa-jasa seperti ini, ya karena pasarnya ada Mbak. Karena selalu ada permintaan. Iya, nggak mungkin kita bisa bertahan sampai sekarang, apalagi teman saya sampai 5 tahun dia bisa bertahan kalau nggak ada pasarnya. Kita bisa kayak gini ya karena ada pasar, karena ada orang yang butuh. Kebanyakan yang bikin ijazah sama saya itu Mbak, dia itu bisa kebanyakan SMA ya. Misalnya dia punya tunggakan di sekolahan sekitar 10 juta, terus ijazah dia ditahan, ya kan? Tapi dia tahu nomor NIP-nya dia, nomor induk ininya dia, siswanya dia, nomor induk pelajarnya dia tahu. Dia pesenlah ke kita dengan harga hanya 25% dari tunggakannya dia. Seandainya Mbak kayak gitu, Mbak milih mana? Mbak tebus yang 10 juta atau Mbak bikin dengan saya tapi NIP-nya asli punya Mbak? Karena sebetulnya dia sudah lulus. Tapi ijazah itu tertahan karena ada kekurangan tunggakan di biaya, sekolah. tunggakan di Kekurangan sekolah. biaya. Sementara harga yang Mas tawarkan hanya 25% Dari harga tunggakan harga tunggakan. baik dia. Baik, terima kasih Iya. Mas Dede Iya. telah berbagi untuk iNews Pulse. Dan terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menjelaskan seperti apa praktik yang dijalani. Terima kasih.
menjadi dokumen resmi bukti tamat pendidikan di sebuah institusi. Ijazah juga berguna untuk melamar pekerjaan. Dan untuk mencegah praktik pemalsuan ijazah, keabsahan ijazah dapat dicek secara online melalui laman resmi pededikti.kemdiksaintek.go.id. Dan saat ini saya akan mengecek sejumlah nomor induk mahasiswa di laman resmi pededikti.kemdiksaintek.go.id. Ya, saat ini saya akan mencari sejumlah nomor induk mahasiswa dan akan saya bandingkan nomor induk mahasiswa yang asli, milik saya sendiri dan juga beberapa milik tim iNews Files dan beberapa dari ijazah yang dibuat oleh pemalsu ijazah. Saya akan coba cek. Pertama, nomor induk mahasiswa milik saya. Nomor induk mahasiswa milik saya terdaftar. Ada perguruan tingginya dari Universitas Indonesia. Jadi data yang ditampilkan cukup lengkap, ada nama lengkap, jenis kelamin, nomor induk mahasiswa milik saya, status mahasiswa, dan juga ada tanggal ataupun tahun kelulusan, program studi, tanggal masuk, dan juga data dari perguruan tingginya. Dan kita akan bandingkan dengan nomor induk mahasiswa dari ijazah yang diproduksi oleh pemalsu ijazah. Tadi saya mendapat soft copy sejumlah ijazah palsu. Kita akan coba cek nomor induk mahasiswa dari salah satu ijazah yang diproduksi oleh pemalsu ijazah. Saya cek, ini nomornya 11827 dan di sini tidak terdaftar. Di sini tidak bisa ditemukan sesuai dengan nomor induk tersebut. Kita akan cari lagi dan saya kembali mencari sesuai dengan nomor induk mahasiswa dari ijazah yang diproduksi oleh pemalsu ijazah. Namun lagi-lagi tidak bisa ditemukan di sini sesuai dengan nomor yang tertera. Kalau dicari di sini tidak ada namanya dan juga universitas yang sesuai dengan ijazah tersebut. Oke, ini menarik. Saya mencari nomor induk mahasiswa, nomor pokok mahasiswa dari salah satu ijazah yang diproduksi oleh pemalsu ijazah. Tadi saya diberikan soft copy-nya. Ini sesuai dengan nomor yang diberikan. Ini universitasnya betul, nomor induk mahasiswanya pun sama, tapi namanya berbeda dengan ijazah yang diproduksi oleh pemalsu ijazah. Program studinya pun berbeda. Kalau di ijazah palsu ini program studi pendidikan agama Islam, tapi di sini program studi teknik mesin dan atas nama yang berbeda. Namun nomor induk mahasiswanya sama persis dengan yang tercantum di ijazah ini di perguruan tinggi yang sama. Ya, artinya di ijazah palsu ini nomor induk mahasiswa yang tercantum adalah nomor induk mahasiswa milik siswa lain. Jadi kalau dicari nomor induk mahasiswanya betul ada dan terdaftar, tapi bukan atas nama pemegang ijazah dan bahkan data-datanya pun berbeda karena program studinya pun jauh berbeda. Nah, ini ada salah satu ijazah seperti yang tadi disampaikan oleh pembuat ijazah palsu. Ada ijazah yang nomor induk mahasiswanya ternyata terverifikasi, tervalidasi. Karena nomor induk mahasiswa ini meskipun ijazahnya palsu, tapi ini tercantum di pangkalan data pendidikan tinggi Kemdiksaintek. Ini nomor induk mahasiswanya sama dengan yang tertera di ijazah palsu, terverifikasi di sini. Dan kita lihat detailnya. Ini juga tadi kalau sekilas nama yang tertera di ijazah palsu ini dengan di pangkalan data ini sama persis. Dan program studinya pun sama. Karena tadi juga keterangan dari pembuat ijazah palsu bahwa memang ia menawarkan biaya lebih untuk yang ingin mendapatkan ijazah palsu, tapi datanya bisa tervalidasi di sini. Dengan biaya tadi disebutkan di angka 75 juta. Artinya ini adalah salah satu ijazah yang tadi disebutkan oleh pembuat ijazah palsu. Kalau dia bisa memproduksi bahkan ijazah yang tervalidasi di pangkalan data Kemdiksaintek. Karena tadi juga ada kong-kali-kong dengan oknum petinggi di sebuah perguruan tinggi tersebut.
Jadi tadi yang kami temukan di sini di laman resmi pddikti.kemdiksaintek.go.id, Anda bisa mengecek langsung secara online untuk mengecek keabsahan ijazah. Dan tadi kalau ijazah palsu, sejumlah ijazah palsu yang kami cek di sini beberapa tidak terdaftar, artinya nomor induk mahasiswa yang tercantum di ijazah itu tidak ada datanya di sini. Kemudian ada juga yang ditemukan nomor induk mahasiswa tercantum tapi milik mahasiswa lain dengan program studi yang berbeda. Dan tadi juga ada satu kasus ditemukan nomor induk mahasiswa sama persis dengan yang tercantum di ijazah. Karena ini memang disampaikan oleh pembuat ijazah bahwa ia mampu bekerja sama dengan oknum di perguruan tinggi untuk memproduksi ijazah palsu tapi bisa tervalidasi di pangkalan data. Anggota DPRD Lampung Selatan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ijazah palsu. Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Paling lama 5 tahun, Mbak, atau denda sebanyak 500 juta. Anggota DPRD Lampung Selatan Supriyati ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan ijazah paket C yang digunakan saat mengikuti kontestasi pemilihan legislatif Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 lalu. Bu Dewa, gimana Bu? Berkas tersangka kasus dugaan penerbitan ijazah palsu anggota DPRD Lampung Selatan Supriyati dan Ahmad Sahrudin resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Dua orang tersangka sudah diserahkan ke kita dan kita terima atas nama Supriyati binti M. Syafi'i, yaitu disangka atau didakwa melanggar pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian pasal 69 ayat 2, dan tersangka Ahmad Sahrudin bin almarhum Ahmad Saju. Sebelumnya pada Desember 2024, Supriyati, anggota DPRD Lampung Selatan, ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Lampung atas kasus dugaan pemalsuan ijazah pada kontestasi pemilihan anggota legislatif 2024. Selain Supriyati, penyidik juga menetapkan Ahmad Sahrudin sebagai tersangka karena menerbitkan ijazah palsu. Ini diduganya ada ijazah palsu, Mbak, berawal dari pelaporan dari masyarakat bahwa diduga adanya ijazah palsu yang digunakan yang bersangkutan untuk mendaftar sebagai anggota DPRD. Kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan sekarang sudah dilimpahkan ke kita, Mbak, dan kita dalam tahap persiapan dan mematangkan segala sesuatunya. Secepatnya kita limpahkan ke pengadilan untuk proses persidangan, Pak. Demikian. Baik, diduganya penggunaan ijazah palsu ini untuk yang bersangkutan mendaftar sebagai anggota DPRD, tentunya yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah masyarakat, tentunya masyarakat khususnya, Mbak, khususnya masyarakat Lampung Selatan. Paling lama 5 tahun, Mbak, atau denda sebanyak 500 juta. Tak hanya masyarakat biasa, sejumlah pejabat negara juga memilih merendahkan dirinya dengan menggunakan ijazah palsu. Mantan Wali Kota Sragen periode 2000 hingga 2005 dan 2005 hingga 2010 Untung Wiono divonis 11 bulan penjara gara-gara kasus ijazah palsu SMA yang digunakan saat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pernah dilaporkan ke Barreskrim Polri
atas dugaan pemalsuan ijazah yang digunakan saat mencalonkan diri dalam Pilkada 2020. Sementara itu, pada Pilkada Pesawaran Lampung tahun 2024 lalu, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Bupati Pesarawan periode 2010 hingga 2015, Aris Sandi Dharma Putra. Aris terbukti tidak pernah menyelesaikan pendidikan kelas 3 SMA. Setali 3 uang, Trisal Tahir juga didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi. Ia terbukti melakukan pemalsuan ijazah saat mencalonkan diri di Pilkada Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Apa upaya pemerintah menghentikan kasus pemalsuan ijazah? Selengkapnya hanya di iNews Pulse sesaat lagi. Perguruan tinggi yang kedapatan mengeluarkan ijazah palsu, kita akan memberikan sanksi tertinggi sampai pencabutan izin operasional dari perguruan tinggi itu. Praktik jual beli ijazah merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, siapapun yang terbukti menggunakan ijazah palsu terancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun serta denda maksimal 500 juta rupiah. Selain itu, dalam pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat, pelaku juga terancam pidana penjara paling lama 6 tahun penjara. Fenomena penggunaan ijazah palsu ini kan memang tidak hanya dilakukan di kalangan tertentu ya, tapi sebagian masyarakat memilih menggunakan ijazah palsu ini sebagai upaya untuk mengelabui publik gitu tentang identitas dirinya. Jadi karena memang di masyarakat kita ini kan ada semacam semangat feodalistik ya. Kalau ada gelar itu kayaknya posisinya jadi lebih tinggi gitu. Jadi sebagian masyarakat kita dan juga mungkin sebagian pejabat kita itu seperti butuh validasi gitu. Validasi bahwa dia tuh kompeten, bahwa dia itu punya gelar akademik yang membuat dia meyakinkan ke publik bahwa dia itu sesuatu gitu. Nah, padahal sebenarnya dia sedang membohongi dirinya sendiri dan membohongi publik. Nah, ini yang saya kira sesuatu yang tidak pantas ya, bahwa melamar menjadi anggota dewan menggunakan ijazah palsu misalnya, itu bentuk dari penipuan ya, yang saya kira itu bisa diproses secara hukum. Kita melihat satu fenomena sebagian masyarakat kita yang senang dengan budaya instan ya. Dia ingin dapatkan sesuatu tanpa proses. Nah, ingin punya gelar tapi malas belajar. Nah, saya kira ini fenomena masyarakat kita yang perlu kita edukasi secara publik, bahwa ijazah itu harus mencerminkan kompetensi. Ijazah itu harus merupakan refleksi dari proses pembelajaran yang dijalani oleh seseorang, sehingga dia layak mendapatkan ijazah. Juga sudah membuat secara sistem ya apa yang kita sebut dengan penomoran ijazah dan sertifikat nasional, PINS. Jadi sebuah ijazah itu ada nomornya itu bisa kita cross check di dalam PINS kita. Kalau itu kita masukkan nomornya nggak ada, nah itu berpotensi palsu. Nah, ketika masyarakat menggunakan ijazah palsu untuk melamar ke suatu pekerjaan, itu stakeholder
dalam hal ini industri maupun lembaga-lembaga yang menerima pelamar dengan ijazah palsu itu hendaknya lebih aware dan memberikan sanksi sosial yang berat sehingga orang atau publik tidak merasa berani untuk menggunakan ijazah palsu lagi. Perguruan tinggi yang kedapatan mengeluarkan ijazah palsu, kita akan memberikan sanksi, dan itu sudah banyak perguruan tinggi yang kita berikan sanksi. Jadi tadi ya, aspal itu tadi asli tapi palsu. Dia ijazahnya benar dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang ada, tapi memang tidak ada proses pembelajarannya. Maka kita memberikan sanksi. Sanksi tertinggi sampai pencabutan izin operasional dari perguruan tinggi itu. Kalau memang teridentifikasi itu kita tinggal serahkan ke aparat penegak hukum karena memang dia sudah bersekongkol, berkomplot untuk melakukan tindakan kejahatan. Gitu. Jadi ini kan pemalsuan itu kan tindak pidana, pemalsuan dokumen, itu kan tindak pidana. Jadi saya kira bisa proses secara hukum. Kalau ada tunggakan iuran kemudian ditahan dan yang bersangkutan membuat ijazah palsu ya, ini terlalu beresiko sebenarnya. Jadi ini kan persoalan administratif keuangan antara mahasiswa dengan kampus ya, yang itu sebenarnya bisa dicarikan jalan keluar yang mudah gitu. Saya kira misalnya ijazah dia tidak bisa berikan, tapi dia bisa memberikan legalisirnya misalnya, sehingga hak yang bersangkutan untuk menggunakan gelarnya, menggunakan ijazahnya untuk mencari kerja misalnya itu tidak hilang. Kalau dia bisa mencari kerja dengan legalisir ijazahnya itu kan nanti dia bisa bayar tuh tunggakannya gitu. Kita tuh ada sekitar 4.000 lebih gitu di berbagai wilayah. Kita bekerjasama dengan LLDT, kita punya namanya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di masing-masing wilayah untuk sama-sama melakukan pengawasan. Jadi mereka turun ke perguruan tinggi ya, kemudian meminta laporan secara rutin. Kita ingin mendorong juga kepada kampus-kampus ya untuk melakukan validasi ijazah secara digital gitu. Nah, sehingga orang mudah men-track dan orang mudah memverifikasi gitu. Dan ini beberapa perguruan tinggi sudah melakukan. Kuncinya ada di penomoran ijazah. Jadi dengan penomoran itu tidak mudah orang untuk memalsukan ijazah gitu. Dia punya ijazah, tapi kalau kita cek nomornya tidak ada di PIN, itu dia tidak akan tidak bisa kita kategorikan sebagai ijazah yang valid. Ya, kita sih sebenarnya membuka sistem pelaporan ya. Jadi kalau ada yang bisa mengidentifikasi, karena kita juga nggak bisa mencurigai semua orang kan. Jadi kalau memang ada indikasi-indikasi seperti itu bisa dilaporkan kepada kami, kita akan lakukan investigasi dan tentu kalau terbukti kita akan melakukan tindakan. Kalau di masyarakat itu ya kita melakukan edukasi, bagaimana masyarakat juga bisa berpartisipasi ya untuk sama-sama jika ada yang mencurigakan, jika ada seperti tadi misalnya di sosmed jual beli ijazah, nah itu kita bisa lakukan tindakan sama-sama. Kasus ijazah palsu menambah deretan kriminalitas yang terjadi di Republik Indonesia. Sungguh ironis, begitu banyak kepalsuan di negara ini. Mulai dari uang palsu, obat palsu, sertifikat palsu, hingga informasi palsu. Tak hanya menebar janji palsu selama kampanye, penggunaan ijazah dan gelar palsu juga telah menciptakan pembohongan publik. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.